Seorang wanita berumah tangga tinggal sendirian di rumah. Suaminya bekerja di luar negeri dan akan pulang setahun sekali. Hingga muncul orang yang ingin menganunya. Lantas, apakah dia bisa bertahan? Film dengan judul pula Ang Kulai Ang Gabi yang dirilis pada tahun 2022 yang lalu akan menceritakan kisahnya. Jadi di awal film ada seorang wanita yang sudah menikah bernama Mira. Tapi sayangnya Mira harus tinggal sendirian di rumah karena suaminya bekerja di luar negeri. Suaminya tidak bisa pulang cepat karena masih ada pekerjaan yang harus ia selesaikan. Beruntung, Mira ini orangnya tidak macam-macam. Dia masih setia menunggu suaminya pulang. Selain itu, mereka juga menyewakan sebuah kamar kosong di belakang rumahnya. Tidak besar, namun cukup jika dihuni 2 orang. Sejak menikah, Mira memang wanita yang polos. Bahkan dia jarang berdandan, apalagi tempat yang ia kunjungi hanya itu-itu saja. Terkadang ke pegadaian, kadang ke pasar dan gereja untuk beribadah. Namun kala itu ketika dia lagi berada di pasar, dia melihat ada kekerasan di sana. Salah satu pedagang yang ada di sana dihabisi sesama pedagang. Entah apa masalahnya. Gara-gara kejadian itu, Mira jadi trauma. Dia menelpon suaminya, niatnya ingin cerita apa yang telah terjadi di pasar. Namun dia mengurungkan niatnya. Mira tidak ingin membebani pikiran suaminya. Masalah tidak sampai di situ. Ketika dia berada di gereja, dompetnya dimaling sama orang tak dikenal. Mira berusaha mengejar dan beruntung dibantu sama pria berbaju hijau dan istrinya. Kebetulan mereka ini katanya pendatang dan sedang mencari tempat tinggal sementara. Jadi Mira mengajaknya ke rumah dan menawarkan kamar kosong tersebut. Kondisinya memang memprihatinkan, makanya harganya murah. Mira juga mempersilahkan mereka untuk memperbaiki kamar tersebut. Pria itu bernama Kiko dan istrinya yang bernama Glenda. Pada akhirnya Mira jadi punya teman, tapi dia juga merasa iri karena hampir setiap malam Kiko dan Glenda adu mekanik dengan jendela yang terbuka. Jadi Mira bisa melihat mereka dengan jelas. Sebagai penyewa kamar yang baik, Kiko dan Glenda memberikan makanan untuk Mira. Tapi makin kesini Glenda jadi resah karena melihat Kiko jadi akur sama Mira. Suatu hari Kiko membawa 2 orang temannya untuk memperbaiki kamar yang mereka tempati, Cesar dan Lando. Mereka diperkenalkan sama Mira supaya Mira tahu kalau akan ada perbaikan di sana. Semenjak tinggal di sana, Kiko mencoba berbaur dengan warga sekitar, termasuk satpam penjaga pegadaian. Ketika dia kembali, Kiko melihat Mira akan pergi keluar rumah. Parasnya makin cantik. Apakah Mira sudah mulai berdandan? Bahkan ketika kembali pun, Mira makin cantik dengan rambut barunya. Malamnya, Kiko berantem sama Glenda gara-gara melihat Kiko berbicara dengan Mira yang tampaknya romantis. Padahal biasa aja. Namun ujung-ujungnya mereka begituan. Perbaikan kamar yang disewa Kiko dan Glenda masih berjalan. Namun salah satu pekerja yang bernama Lando masuk ke rumah Mira secara diam-diam. Kebetulan Mira lagi mandi. Lando diam-diam mengambil kesempatan itu untuk mencuri CD milik Mira. Dan tahulah ya apa yang dia kerjakan. Kiko melihat aksinya dan langsung menghajar Lando. Itu tindakan yang tidak sopan. Lalu suatu hari ketika Mira lagi mandi, cincinnya hilang diambil orang. Dari gerak-geriknya sepertinya ulah Lando. Mira lantas curhat sama Kiko kalau cincinnya hilang padahal baru ditinggal mandi sebentar. Kiko yakin kalau yang mengambil itu pastilah Lando. Dan benar saja ketika dihajar berkali-kali, akhirnya Lando mengaku. Dia mengambil cincin Mira lalu menjualnya ke pegadaian depan rumah. Sementara itu keesokan harinya Glenda membawa minuman ke rumah Mira. Glenda mengajak Mira untuk minum-minum. Bahkan dia meminta Mira untuk terus meminumnya hingga dia teler. Entah apa yang direncanakan Glenda. Lalu dia kembali ke kamarnya dan di sana Kiko, Lendo, dan Cesar ternyata sudah membuat lubang besar di dalam kamar. Ternyata mereka ini tidak benar-benar memperbaiki kamar tersebut. Mereka punya rencana jahat. Lubang itu terhubung ke terowongan parit bawah tanah dan tembus ke pegadaian yang ada di depan. Mereka menggasak semua emas, cincin, gelang, termasuk cincin milik Mira juga mereka ambil. Namun ketika kembali, Kiko lantas ditikam oleh Glenda dan Lando. Apa yang telah terjadi? Glenda dan Lando telah mengkhianati Kiko. Bahkan Cesar pun juga dihabisi. Glenda menunggu di luar sembari menghitung jumlah perhiasan yang mereka ambil. Sementara Lando masuk ke rumah Mira yang masih teler. Niatnya ingin menganu Mira, tapi Kiko tiba-tiba muncul dan masih bertahan. Lalu dia balik menghabisi Lando. Kiko juga menghabisi Glenda di sana. Di pagi harinya Mira bangun-bangun melihat cincinnya sudah balik. Tapi dia tidak menemukan siapapun di sana. Bahkan kamar yang ia sewakan juga tidak ada siapa-siapa. Hanya ada bekas semen yang masih agak basah. Kemana semua orang? Sampai sekarang pun Mira masih tidak tahu apa yang telah terjadi. Itulah tadi alur cerita film pula Ang Kulai Ang Gabi.
Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa lagi.